Jenengan ini sendiri, bener-bener sendiri. Iya sendiri. Luar biasa loh, nggak takut jenengan sendiri di sini siang malam. Enggak lah. Ya itu yang bikin saya berani di sini kan, karena ya kita punya Tuhan gitu. Kayak misalnya malam-malam tuh kayak dengar suara langkah kaki gitu, misalnya kayak suara manggil gitu. Ya palingan cuman ngegoda atau ganggu aja gitu. Kan kebetulan saya kesini kan memang minggat dari rumah. Oh minggat? Iya, Jadi orang tua nggak tahu dong kalau Neng Bunga di sini. enggak. Maaf nih, kalau boleh tahu, kenapa kok minggat dari rumah gitu loh maksudnya? Ya itu kan apa namanya, orang tua tuh pernah ngejodohin gitu sama orang yang lebih tua lah gitu dari saya, orang kaya katanya. Jadi ceritanya minggat karena mau dijodohkan Iya. sama orang yang lebih tua, tapi orangnya kaya gitu. Iya. Di lereng Gunung Penanggungan, kita nanti akan turun ke sana. Di dalam jurang sana terdapat satu rumah ya, yang dihuni satu keluarga. Nah seperti itu, lihat rumahnya benar-benar berada di dalam jurang ya, di tengah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di lereng pegunungan atau di lereng Gunung Penanggungan. Kita akan mencoba sowan ke suatu hunian yang berada di tengah hutan, yang dimana di tengah hutan sana itu terdapat satu keluarga yang sudah berpuluh-puluh tahun menghuni rumah di dalam hutan, benar-benar jauh dari tetangga, jauh dari pemukiman yang lainnya. Jalan yang akan kita lalui seperti ini. Ini sawah yang ditanam padi, banyak pet itu. Dan ada ibu-ibu petani yang menunggu padinya. Sangat asri sekali, sangat indah sekali. Nih pemandangan persawahan. Bu, nunggu mana, Bu? Lah, ini mau dicolong manuk apa? Tari jenengan. Diserang manuk mriku wau. Badatan Pak Soleh. Mantun tiba? Oh, mantun sakit. Wah, biar sampai tiba. Oh alah, Dan rumah saya belakang sih, kamar. kamar. Iya. Mukum-mukum pun waras nggih, pun suwe nggih. Pun suwe ta niku. Ben saulan. Oh, pun paling. Wong niku tiyang sakti kok. Loh? Pak Soleh niku tiyang sakti. Kan ibu bane kali 10 tahun terus. Nggih, 20 tahun lebih. Kali Bu simpen nggih. Nggih. Lah niki Kak nurut mriku terus ta. Dalane nih, Pak. Lah nggih. Jenengan benten tunggu manuk niki. Iki bisa panen niki. Sampai panen niki. Nggih, sampai panen. Budal isu mantuk sore. Nggih. Ditut anake. Nggih, pun lanjut. Nggih, sukses nggih Bu. Monggo nyuwun patungane. Nggih, royokan kali manuk nggih. Jadi air sungai ini sangat jernih sekali, teman-teman. Tuh, ini asli air pegunungan ini. Jadi saya mendapat informasi dari ibu tadi, katanya Pak Solehnya habis jatuh ya, habis jatuh terus ngamar di rumah sakit. Ya karena sudah terlanjur sampai sini ya kita lanjut aja lah. Ya ngepris namanya. Rezeki, kalau rezeki ya bisa ketemu, kalau nggak rezeki ya itu olahraga ini. Karena lumayan jauh juga. Sejuk sekali caranya. Nah ini sudah mulai memasuki area hutan dan anginnya sangat silir-silir sekali. Kita sudah mulai memasuki area hutannya. Jadi kediaman Pak Soleh dan Bu Simpen ini benar-benar jauh dari desa lah, desa terdekat lah, di tengah hutan sana. Keluarga yang sangat pemberani, yang tinggal di dalam hutan sudah, katanya ibu tadi 20 tahun kurang lebih beliau tinggal di hutan ini.
kencengin sedikit di jalannya nih. Kita ajak pemuda semuanya untuk refreshing. Yang siapa tahu jenuh dengan wilayah perkotaan, bising dengan suara kendaraan, juga bosan dengan udara yang polusi udara yang tidak bersahabat untuk manusia. Meskipun lewat tayangan kali ini, ya mudah-mudahan bisa sedikit mewakili gitu ya. Kita ajak jalan-jalan ini. Keren. Seperti itu. Jadi ini ada paralon ya. Paralon ini disalurkan ke desa terdekat. Untuk sumber ya. Di sana itu ada sumber air minum. Saya pernah ya sowan ke sini, tapi tidak pas musim kemarau seperti ini, jadi musim hujan. Dan jalan ini sangat licin. Karena ini musim kemarau, jadi jalan saya juga agak cepat seperti ini. Pokoknya keren. Yang uniknya ya, yang sangat menarik dari keluarga tersebut, Pak Soleh dan Bu Simpen, itu di lokasi yang mereka tempati, Allah Akbar, itu ternyata jatuh saya. Itu ternyata daerah paling angker di wilayah hutan ini. Namanya hutan apa ya? Lupa saya. Hutan apa ya? Pokoknya hutan paling angker lah di sini. Ketono Ketini atau Kedono Kedini gitu lah. Ini seger ini untuk diminum ini. Nah terus Pak Soleh dulu juga sempat menceritakan awal mula tinggal di sana itu banyak sekali cobaan dan godaan, baik hewan buas maupun makhluk yang tak kasat mata atau makhluk astral. Jadi karena sudah lama tinggal di sana dan beradaptasi, semua itu jadi teman mereka. Seger banget coy. Meskipun hewan buas, hantu, demit, apapun yang ada di hutan sana, itu dijadikan teman oleh keluarga yang tinggal di hutan ini, Pak Soleh ini. Ini ada jepur ini. Cerah banget langit siang hari ini. Saya dulu kesini 2 kali kalau nggak salah, dan pulangnya tuh selalu kehujanan. Dan ini selalu berlumut. Jalannya kita lalui ini penuh dengan lumut, sering kepreset. Tadi juga saya sudah kepreset ini. Kita pelesiran di hutan lur. Refreshing ini. Tuh sudah kelihatan tuh gubungnya tuh. Tuh udah deket ya. Kita sudah hampir sampai. Nah lumayan juga perjalanannya. Jadi motor kita taruh di sana ya. Di batas terakhir sawah tadi sebelum kita ketemu ibu-ibu. Mudah-mudahan ada ya. Katanya di rumah sakit orangnya. Tanggung gitu loh kalau kita balik. Nah ini misalnya kalau nggak ada orangnya kan, tanamannya ini siapa yang merawat gitu loh. Mukanya lagi panen itu.
Panen jagung Pak Solehnya. Ngarit Pak. Pak Soleh wonten niku. Terus saya mantan Jawa. Pun waras ah. Panen nggih niku pas panen jagung kata sing ya. Amit ya Pak nggih. Lho niki kula lak jegur niki teng sutet. Net. Enak mudun niki nggih. Lah nggih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kayaknya ada tuh di panen tuh rezeki ya berarti ya. Jadi Pak Soleh dan Bu Simpen ya istrinya itu tinggal di hutan ini, ya menetap di hutan ini. Mereka itu sambil bertani, ya. Bertani, bercocok tanam. Karena mata pencarian mereka satu-satunya itu hanya bertani. Tapi mereka tidak pulang ke kampung. Sebenarnya punya anak yang tinggal di kampung. Nah, karena tidak mau merepotkan atau tidak mau membebani anak, mereka memilih hidup berdua ya di sini, tengah hutan ini. Hanya berdua saja. Yang dulu banyak anjingnya tuh. Oke, next. Lanjut perjalanan. Saya kalau lihat air seperti ini kayak ingin nyebur mandi gitu. Jernih sekali nih. Agak lupa nih pemirsa semuanya. Jadi jalannya yang sebelah mana ini? Karena sudah lama sih nggak ke sini. Lama banget. Jebur ini, izin. Kayak ini deh turun. Nah, kita nanti akan turun ke sana yang melewati nih jalan setapak ini ya. Wih. Oke, next kita akan menuruni jurang, pemirsa semuanya. Tuh, licin ini. Batu-batuannya berlumut. Harus pelan-pelan. Dan di sana nanti kita akan nyebrang sungai lagi. Ada sungai besar di sana ya. Ini benar miring ini. Waduh. Ya, tuh dengar aliran sungai yang agak besar dari yang ada di atas situ tadi. Ini kalau panen susah nih ngangkutnya ini ya. Bismillah.
Alhamdulillah. Sampai juga di sini. Sepi sekali. Ada satu orang pun nih. Nah, ini masih ingat ini. Kayaknya ke kanan ini yang melewati sungai besar. Ini jalannya keren. Bener-bener keren, Lur. Masya Allah. Sangat seneng ini saya sebenarnya, kalau daripada jalan-jalan ke mall, saya seneng ke hutan loh. Menyatu dengan alam seperti ini. Tapi itu tadi harus ngoyo, kerja keras. Melewati sungai toh. Lewat mana ini? Saya loncat gak berani nih. Di sini ya. Sungainya loh jernih banget nih. Nggak ada monyet atau hewan-hewan apa di sini ya. Apa kalau ada orang itu ngumpet ya monyetnya. Oke, saya nyebrang ini. Alhamdulillah sampai sini bolo. Lanjut lagi. Naik. Ini masih ingat. Nah, saya sudah sangat hafal ini. Nanti di hutan bambu gitu, di atas sana tuh. Suara tonggeret, ciri khas hewan apa ya, serangga hutan. Semakin membuat syahdu suasana alam hutan ini, Lur. Nah, ini hutan bambu ya. Bambu apus. Biasanya dibuat kerajinan seperti topinya petani itu, juga wadah-wadah untuk dapur tradisional itu. Lumayan juga ini. Sudah terlewati jalan yang paling ekstrim ini. Kata Pak Soleh, di sini masih banyak hewan buas seperti celeng, kijang, ular juga, monyet, tapi tak satu pun kita jumpai loh di sini. Monyet apa juga. Nah, dulu ketika sudah sampai sini, itu kita disambut suara merdu si guguk. Karena banyak guguknya di sini. Sekarang sepi nih. Sampai juga ya. Mudah-mudahan ada Pak Solehnya. Kalau melihat dari aktivitas panen ini, kayaknya ada deh. Oke, kita akan coba sowan ya ke kediaman Pak Soleh. Dan kalau melihat dari aktivitas ini, ada karung-karung yang isinya jagung. Insya Allah ini beliaunya ada. Ini lagi panen ya ceritanya Pak Soleh ini. Panen jagung. Alhamdulillah. Sampai juga kita di rumah di
bawah lembah. Banyak sekali panenannya ini. Itu ada yang lagi apa itu? Makan ikan kambing atau gerak-gerak itu apa kambing makan rumput? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Solehnya ada? Kakek saya itu sakit dirawat di rumah sakit, Pak. Oh, dirawat di rumah sakit? Iya. Kakek, cucunya jenengan? Nggih. Oh, cucunya Pak Soleh. Iya. Sama Bu Sipun juga nggak ada? Iya, di sana juga. Nunggu Iya. di rumah sakit. Yang tadi kita dapat kabar katanya jatuh ya, bisa Iya, ya? jatuh. Iya, iya. Cucunya Pak Soleh ini saya beberapa kali kesini kan nggak pernah ketemu jenengan. Iya. Ya. Silakan pengarak tak bikinin kopi. Oke, terima kasih. Ya, maaf merepotkan. Jadi kita tidak bertemu Pak Soleh tapi ada cucunya. Neng tinggal sendiri di sini? Iya, sendiri. Sendirian? Iya. Berani jenengan di sini. Oke, kita istirahat dulu ya, bisa semuanya capek nih. Alhamdulillah pemirsa, jadi setelah sampai di kediaman Pak Soleh dan Bu Simpen, kita masih bisa bertemu penghuni dari rumah yang berada di dalam jurang ini, yang ternyata siapa namanya, Neng? Neng Bunga. Neng Bunga. Iya. Neng Bunga kelihatannya logatnya bukan logat orang Jawa ya? Iya, Pak. Saya bukan asli Jawa. Dari mana? Itu lahirnya di Padang. Oh, di Padang. Iya. Terus ke sini cucu ya, cucu dari Pak Soleh Iya. ya. Jadi ini Pak Soleh masih posisi dirawat di rumah sakit. Iya. Jatuh dari apa? Pohon atau? Iya, itu ada pohonnya di sana, Pak. Lagi bikin apa itu? Bikin rumah pohon. Oh, rencana mau bikin rumah pohon. Iya. Terus kecelakaan gitu ya. Terus Bu Simpen juga nunggu di rumah sakit. Enggak, nunggu di rumah sakit. Ini kan jenengan ini sendiri, bener-bener sendiri. Iya, sendiri. Sudah berapa lama Pak Soleh dirawat di rumah sakit, Neng? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Bu Simpen juga nggak pernah pulang, nunggu di sana? Iya, nunggu di sana juga. Ini posisinya kan di dalam jurang ini, di tengah hutan. Jenengan setiap hari, siang dan malam di sini sendiri? Iya, di sini, Pak. Mau jagain rumah sama ladang-ladang, sama juga itu ternak juga. Oh, kerawat kami juga di situ. Luar biasa loh, nggak takut jenengan sendiri di sini siang malam? Enggak, Pak. Seorang wanita yang kelihatan masih muda, usianya berapa, Neng Bunga? 20, Pak. 20 tahun. Iya. Masih muda banget ya. Terus harus tinggal di ini tengah hutan sendiri karena keadaan apa ya, kakeknya lagi sakit, dipasrai rumah dan merawat kambing juga tanaman ini ya, menjaga dari hama, monyet kan gitu ya. Jadi aktivitas sehari-hari selama ditinggal Pak Soleh ini ya ini untuk cari rumput ini siapa? Ya, saya kan kebetulan di sini kan banyak juga rumput-rumput kan. Untuk jagung ini tadi kan banyak sekali karung-karung itu yang panen ya. Ya. Itu yang panen siapa? Ya, saya, Pak. Sedikit-sedikit gitu kan. Nanti ada yang ngambil. Ada yang beli. Iya. Jadi jangan ini sendirian sampai hampir selesai itu ya, Iya. panen jagung. Terus di karung-karungin ini. Terbiasa hidup bertani kah? Ya, kebetulan orang tua kan petani juga di sana, Pak. Jadi ya udah terbiasa. Memang sudah sering bantu orang tua yang Iya. di Padang ya, bertani gitu ya. Iya. Untuk makan gimana? Dikirim gitu dari Pak Soleh, bukan? Enggak, ya masak sendiri sini, Pak. Kan kakek kebetulan udah nyiapin beras. Jadi masak sendiri, dimakan sendiri. Iya. Terus tinggal di sini sendiri ya, siang dan malam. Apa nggak takut ada orang jahat gitu? Alhamdulillah selama di sini ya nggak ada kan yang jahat, Pak. Nggak ada orang jahat ya? Iya. Ya setiap pagi kan biasanya orang-orang juga banyak yang lewat sini. Orang kemana itu, Neng? Ya ke hutan juga kan banyak yang berkebun juga di sana. Ya alhamdulillah selama di sini nggak ada yang jahat kan, baik-baik semua. Terus orangnya juga ramah-ramah gitu kalau ketemu di sini. Nggak pernah ada yang niat jahat gitu ya? Alhamdulillah belum ada. Gitu. Berarti orang sini baik-baik ya, Neng Bunga ya? Baik semua. Neng Bunga tinggal di sini sudah berapa lama? Kurang lebih udah 3 bulan, Pak.
3 bulan ikut kakek Iya, di sini. iya. Terus sekolahnya gimana? Ya kebetulan saya kan habis SMA itu nggak lanjut lagi. Ya karena faktor biaya kan dari orang tua juga. Jadi SMA sudah nggak lanjut kuliah gitu. Iya. Karena keterbatasan biaya, orang tua tidak bisa menguliahkan gitu ya. 3 bulan ya kurang lebih ya di sini. Iya udah kurang lebih 3 bulan. Kalau saya lihat dari, ya mohon maaf ya Neng Bunga, postur tubuh terus bersih kulitannya, juga berhijab. Neng Bunga sholat ya di sini ya? Ya sholat Pak. Sholat ya, Iya. Muslim ya. Ya itu yang bikin saya berani di sini kan, karena ya kita punya Tuhan gitu kan. Ya berani sendiri, walaupun sendiri sini nggak takut gitu. Jadi itu yang membuat Neng Bunga ini tidak merasa takut dengan siapapun dan apapun ya. Ya alhamdulillah. Karena rajin sholat di sini. Di sini kan banyak sekali anjing-anjing Neng Bunga. Apa ya mohon maaf, apa nggak najis kira-kira? Anjing itu kan kalau basah kan najis ya Pak. Nah kan kita kan kalau kering kan nggak apa-apa gitu. Kebetulan juga kan anjingnya kan udah duluan anjing dari saya kan di sini, udah peliharaan kakek dari dulu kan untuk jaga kebun juga. Jadi ya hati-hati aja gitu. Iya. Intinya kita tetap ibadah gitu. Tuhan yang menilai semuanya gitu. Gitu ya. Iya. Lebih duluan anjing daripada jenengan yang bertamu di sini. Jadi mau komplain ke kakek juga nggak enak kan gitu ya. Dan fungsi anjing di sini memang sangat betul sekali, sangat membantu Iya, aktivitas. membantu juga. Dan yang menjaga jenengan loh ini ya tiap Iya. malam kan Iya. temennya anjing dan kambing di hutan Iya. ini ya kan. Punya prinsip yang luar biasa, tidak takut dengan apapun dan siapapun karena punya Tuhan. Ini bisa menjadi suri teladan atau contoh bagi mereka-mereka anak muda yang punya hati penakut ya. Ini contohnya Neng Bunga ini seorang diri di hutan walaupun ditinggal kakaknya, tapi kuat dan berani menghadapi cobaan seperti ini. Ditinggal sendiri, siang malam di hutan sendiri, apalagi disuruh panen ya jagung seperti itu dan merawat kambing. Bayangin. Nggak sedih ya jenengan, nggak ngersulo kalau orang Jawa mengatakan, nggak apa ya, ngersulo itu apa ya bahasa Indonesianya ya, nggak nelangsa, nggak nelongso gitu, nggak ngerti bahasa Jawa. Enggak, kurang ngerti. Neng, ini kan ya mohon maaf, bukan maksud saya untuk apa-apa, bukan maksud saya untuk menakut-nakuti ya. Iya. Yang namanya hidup sendiri ya, jauh dari tetangga. Misalnya berteriak pun di sini minta tolong nggak ada yang dengar kan. Rumahnya di dalam jurang, di tengah hutan lagi. Semisal ini bukan menakut-nakuti ya, Neng Bunga ya. Pernah nggak diganggu makhluk gaib gitu atau hantu penunggu hutan ini selama panjenengan tinggal di hutan ini? Pernah? Ya namanya hidup di hutan ya Pak, ya pasti ada lah kalau gangguan kayak gitu. Tapi kakek saya tuh kan selalu berpesan juga kan, kalau misalnya ada yang manggil atau suara yang nggak dikenal gitu, ya udah kita nggak usah diladenin, kita cukup berdoa aja gitu kan. Jadi pernah kejadian? Ya pernah, kayak misalnya malam-malam tuh kayak dengar suara langkah kaki gitu, misalnya kayak suara manggil gitu. Tapi ya saya pegang omongan kakek gitu kan, kakek bilang nggak usah didengerin, intinya kita ya udah kita berdoa atau apa gitu, karena ya yang namanya makhluk gaib ya pasti ada gitu. Mereka pun ya palingan cuman ngegoda atau ganggu aja gitu, selagi kita nggak ngeladenin, nggak juga berbuat yang nggak baik gitu, pasti ya mereka nggak ngituin kita juga gitu. Intinya hanya menggoda gitu ya, nggak sampai menyakiti gitu ya? Tidak, enggak ada. Iya, karena sudah dipesan kakek seperti itu, selama ini walaupun sering digoda seperti itu, selamat, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada apa. Tapi keren loh ini, saya salut. Saya sendiri kalau misalnya disuruh tinggal di sini sendiri, saya lebih memilih dikasih uang berapa juta gitu. Nggak berani, jujur. Jenengan cewek ini luar biasa. Kalau di Padang sana rumahnya juga di pedesaan seperti ini? Ya di pedesaan juga sih, cuman terbiasa kayak gini kan, kebetulan orang tua kan petani juga, jadi kayak udah enak juga lah, udah biasa juga. Udah biasa ya. Tak pikir kota, kalau lihat dari kulitannya kan Neng Bunga ini seperti anak kota, tapi ternyata orang desa juga ya? Iya, desa juga Pak.
Jadi untuk adaptasi seperti ini nggak kaget gitu ya. Neng Bunga, kalau malam ini nggak gelap ini di sini? Ya, enggak Pak, kan ada panel tenaga surya. Oh ada panel tenaga surya. Iya. Saya lupa di sini sudah terpasang yang pakai aki itu ya. Iya. Jadi hanya bisa dinyalakan kalau malam hari. Iya. Kalau siang hari ngisi gitu ya. Jadi apa namanya, tidak seperti zaman dulu hidup di hutan pakai lampu tempel, lampu ublik, tapi sudah modern ini. Pak Soleh ini sudah punya panel tenaga surya. Ya, Neng Bunga, 3 bulan ya di sini ya. Iya. Apakah nanti rencananya juga menetap di sini selamanya sama kakek? Ya, belum tahu juga sih Pak. Kan kebetulan saya kesini kan memang minggat dari rumah. Oh minggat? Iya, Jadi orang tua nggak tahu dong kalau Neng Bunga di sini? enggak. Oh, maaf nih, kalau boleh tahu, kenapa kok minggat dari rumah gitu loh maksudnya? Ada masalah kah? Ya, itu kan apa namanya, orang tua tuh pernah ngejodohin gitu sama orang yang lebih tua lah gitu dari saya. Tapi orang kaya katanya. Nah, saya kan nggak mau gitu. Daripada saya dijodohin ya saya mending sini sama kakek. Jadi ceritanya minggat karena mau dijodohkan sama orang yang lebih tua, tapi orangnya kaya gitu Iya. ya. Memilih minggat ikut kakek. Nah, terus selama ini keluarga dari mana itu Padang, Iya. nggak ada yang mencari ke sini? Ya alhamdulillah nggak ada. Mungkin orang tua ya nyariin. Tapi kan kebetulan juga di sini kan nggak ada jaringan, ada data. Jadi ya saya nggak tahu. Walaupun saya punya HP ya nggak tahu mereka nyariin apa enggak gitu. Selama 3 bulan di sini juga belum ada yang nyariin. Karena lokasinya memang jauh dari permukiman. Iya. Neng Bunga juga punya HP di sini ya. Iya. Tapi nggak bisa untuk komunikasi ya, Enggak lah. jaringan. Iya. Tapi ada nggak perkiraan kira-kira untuk ke depan orang tua nyari ke sini gitu? Kira-kira? Ya mungkin kalau mereka memang maksa banget mungkin ya, kalau mau jodohin mungkin bisa jadi. Nyari ke sini? Tapi ya nggak tahu juga sih. Sampai detik ini juga masih kekeh ya orang tua mau menjodohin gitu ya? Iya. Orangnya kalau tua-tua ganteng kan nggak apa-apa nih Bunga. Ya soalnya saya nggak mau Pak sekarang. Oh iya. Iya ya, di usia 20, berapa tadi? 20 tahun ya? Iya. 20 tahun mau dijodohin apa? Sudah sepuh banget atau gimana orangnya itu? Ya nggak juga sih, cuman apa namanya, ya tua lah dari saya. Juga alasan orang tua kan karena kaya gitu. Oh karena harta gitu. Jadi sekarang kan memang bukan zamannya Siti Nurbaya kan? Iya benar. Jadi masa Nanya lagi. apa namanya musim jodoh-jodohan gitu ya. Kalau orang Jawa itu sekarang apa ya semboyannya itu sebenarnya kalau dulu Iya. apa namanya gudel nyusu kebo, anak manut sama orang tua, tapi sekarang era zaman kebalikannya. Iya. Nah, kebo nyusu gudel. Jadi orang tua sebenarnya harus ngikuti apa yang diingini anak, pilihannya sendirilah hitungannya ya. Harus pilihannya sendiri. Sudah punya pacar di Padangnya? Nggak ada Pak. Nggak ada, belum pernah pacaran juga. Iya. Tiba-tiba mau dijodohkan, kaget ya Iya jenengan ya. kaget. Iya, akhirnya lebih milih minggat di tengah hutan ikut kakeknya. Iya. Oke. Kalau kita tanya panjang lebar nanti takutnya semakin menyentuh perasaan. Jadi saya mohon maaf agak sedikit saya batasi lah untuk wawancara ini ya, obrolan kita kali ini. Karena ini terkait dengan hati. Kalau kita tekan lagi, banyak yang ingin saya tanyakan, cuman ya nggak enak lah. Nanti perasaannya Neng Bunga ini kan masih bersedih. Walaupun 3 bulan tuh masih bersedih karena apa? Tidak taat dan tidak patuh sama orang tua kan gitu ya. Sebenarnya dalam hati kan nggak tega tuh ninggal orang tua ya kan. Tapi namanya kehendak hati itu, mosok yo aku dipeksa rabi, aku sih dirabi orang tua, masih muda dijodohkan sama orang tua gitu. Tapi kira-kira apakah Neng Bunga ini nggak punya harapan untuk mencari pekerjaan kah? Kan masih muda ini. Ijazahnya juga masih fresh tentunya, untuk melamar kerja kan masih bisa diterima di pabrik kah? Atau di mana gitu kira-kira? Nggak ingin bekerja gitu? Ya kalau ditanya kayak gitu ya semua pasti pingin Pak. Siapa yang nggak mau gitu. Tapi ya kebetulan kemarin kan karena panik juga kan. Saya aja di sini bawa baju cuman 2 itu. Oh, udah pasang? Iya cuma 2 pasang.
Sebenarnya ya apa namanya mau pasti mau cari kerja, tapi karena panik kemarin cuman bawa baju sama KTP aja, ijazah semua itu tinggalan semua di rumah. Oh, ijazahnya nggak dibawa. Iya. Ya susah ya, karena itu kan suatu apa ya senjata untuk mencari pekerjaan kan, walaupun SMA ya, mohon maaf ya. Tapi kan bisa gitu loh untuk melamar di pabrik kah atau di toko. Karena panik sehingga kabur dari rumah tidak membawa ijazah kan gitu ya. Iya ya, mungkin cukup ya Neng Bunga ya, ini lama-lama nggak enak saya tanya jenengan ini. Satu lagi ya pertanyaan ya, nggak apa-apa kan? Iya. Sampean kan terbiasa hidup di masyarakat toh. Pasti kan sering jajan, namanya juga anak muda kan, pengen bakso atau pengen apa gitu. Kalau misalnya di sini selama 3 bulan ini pengen jajan gitu gimana? Ya kan walaupun di hutan ya Pak, apa namanya kan orang-orang masih banyak juga kan yang dapat. Kadang tuh ya saya kadang nitip gitu. Misalnya orangnya datang pagi, sore-sore dibawain gitu. Oh, Ini kalau sore pagi dibawain. jadi nitip sama orang yang lewat gitu ya? Apa ya, bingung saya ya. Sekarang nggak bisa nitip saya, jenengan soalnya saya nggak balik lagi ke sini. Saya sedikit nitip buat beli bakso lah, sekedar buat beli ya mungkin bakso atau apa ya. Ya nggak apa ya. Iya. Jangan dilihat dari nominalnya, tapi ya mudah-mudahan ini Ya makasih banyak ya Pak ya. Ya. Jadi saya juga berterima kasih sudah disuguhi kopi tadi yang legit sekali, cocok dengan takaran sesuai selera saya. Juga dibakarkan jagung tadi ya. Neng Bunga, semoga apa yang menjadi problem permasalahan panjenengan segera teratasi dan mudah-mudahan hati kedua orang tua Neng Bunga ini terketuk dan bisa menyadari, karena apapun yang diniati dengan keterpaksaan pasti tidak akan abadi kan gitu ya. Doa dari saya hanya seperti itu, dan semoga selama tinggal di hutan ini dijauhkan dari segala bala musibah ya, diberi keselamatan baik siang pun malam kan gitu ya. Terima kasih ya Neng Bunga. Mohon maaf apabila saya ada salah ucap atau unggah-ungguh dalam bertamu di sini. Ya mungkin nanti kalau ada waktu saya main lagi ke sini sekalian nengok Pak Soleh. Mudah-mudahan juga cepat sembuh. Nanti salam ya buat kakeknya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.